Oke teman-teman, kali ini saya untuk mengisi waktu ya dan mengisi konten. Saya lagi servis botol ya. Ini banyak banget botol yang minta diservisin ya. Ini M100 ya. Ini dari keluarannya, nah, Siakosis ya. Oke, kemudian ini M100 juga. Ini potolan ya, tanpa logo tambahan. Kemudian ini satu lagi ya, M100 juga, DKYS. Kemudian ini ada M50 versi 4 ya. Dan ini katanya baru pakai udah jebol ya. Oke, mungkin nanti saya akan coba periksa ya. Dan memang kasusnya itu berbeda-beda ya. Yang ini konslet antara kutub positif dan kutub negatif baterai ya, sehingga menyebabkan baterai itu short dan trip ya pada MCB. Yang ini kasusnya short antara dua pas ya, gitu, pas biru dan pas kuning ya yang short. Nah ini sama sekali awalnya sama MOSFET-nya konslet ya, sehingga ini menyebabkan ini chipsetnya nggak bisa ngirim ya driver MOSFET-nya. Mungkin itu chipsetnya kena, tapi ini belum saya lanjut ya, karena memang belum ketahui ya. Saya masih telusur tapi belum ketemu penyakitnya. Tapi yang jelas MOSFET-nya udah jelas mati diukur ya. Nah kemudian yang ini kasusnya adalah dia protek overcurrent ya di aplikasi katanya. Oke, dan yang ini saya sudah cabut ya ke 6 MOSFET untuk satu pas, karena dari kutub positif ini short dan kutub negatif juga short, sehingga menyebabkan baterai menjadi ikut short ya. Makanya ini MOSFET-nya ada 6 ya, yang saya lepas ya, yang udah ketahuan. Mungkin nanti saya akan coba ganti dengan MOSFET baru ya. Tapi sebelum MOSFET-nya dipasang, ini harus diperiksa dulu. Ini komponen-komponen yang kecil-kecil ini ya. Ini kebanyakan sama ikut short ya, ikut mati ya. Nah ini SMD, resistor yang kecil ini, ada transistor yang kecil ini juga sering terjadi rusak ya. Nah ini makanya agak kesulitan ya kalau servis controller botol ini ya, karena satu, part SMD sangat kecil, kemudian komponennya itu agak susah ya dicari. Di toko online aja saya nyari-nyari ini susah nyari part yang sama ukurannya gitu. Dan ada beberapa transistor yang SMD ini sama sekali tidak ada tipe ya, sehingga kita juga kebingungan untuk mengganti tipe yang sama gitu ya. Oke, mungkin ini saya akan coba telusuri dan ganti MOSFET dulu ya. Baru nanti setelah ganti MOSFET kita tes ya. Oke teman-teman, jadi ini udah dibersihkan ya untuk lubang kaki MOSFET-nya ya. Nah udah bolong-bolong ya. Ini lumayan agak susah juga untuk menyedot timahnya ya, karena memang ini nih ada plat ya. Di sini kasih plat, di atasnya juga kasih tembaga gitu. Jadi timah itu susah untuk meleleh ya. Padahal ini settingan udah di atas 400 derajat ya. Kemudian ini MOSFET pengganti udah disiapin ya, ada 6 yang akan diganti. Nah ya, nah ini MOSFET-nya ya.
nanti akan saya pasang ke bot ini ya. Nah, nanti setelah dipasang baru bisa dites ya teman-teman, bagaimana nanti hasilnya. Nah teman-teman, jadi ini sudah terpasang untuk ke 6 MOSFET ya. Nah ya, oke. Nah ini solderan belakangnya ya. Ini sekarang tinggal di tes ya. Oke, sebelum dites kita pasang dulu ke casingnya ya, ke heatsink seperti ini ya. Dan harus rapih ya, karena kalau goyang-goyang nanti takut short ke body heatsink ya. Nah jadi ini kita coba koneksikan ke komputer ya, apakah sudah bisa terkoneksi ke komputer. Nah oke, sekarang saya akan coba pasang untuk kabel powernya ya. Ini kabel powernya ya, udah saya siapin. Ini MCB, ini negatif, ini positif. Yang ini positif ya. Dan yang ini negatif. Oke. Kemudian kabel datanya ini karena menggunakan sistem CAN bus ya. Jadi USB-nya harus USB yang support CAN bus ya. Ini untuk soket. Oke. Nah, sekarang tinggal proses koneksi ke komputer ya. Saya akan siapin dulu komputernya ya. Oke teman-teman, jadi ini baterai atau power supply udah terpasang, dinamo sudah terpasang ya. Ini kabel soket-soketnya juga sudah terpasang, hall sensor sudah terpasang ya. Ini tinggal saya coba nyalain kontaknya ya. Nah ini kontak sebentar, ini MCB nya belum dinaikin ya. Oke, MCB udah naik, ini kontak ya. Kemudian kabel datanya sebentar, ini kabel datanya ya udah disiapin. Nah ini berhubung ini sistem CAN bus ya, ini kabel datanya beda ya dengan kabel data biasa ya. Nah oke, saya koneksikan ke komputer ya. Oke, sekarang saya coba buka aplikasi potolnya ya. Oke, berhubung di sini saya pergunakan komputernya tuh COM 10. Oke, kita pilih 10. Oke, udah terpilih, baru open. Setelah open, connect ya. Nah, ini udah terkoneksi ya teman-teman ya. Oke, kita lihat P2 nya
Ini 4250, 80, 100 RPM 1000. Peak 2 full pairnya ini 26. Kita turunin dulu ke 24 karena BLDC yang saya tes itu 24 full pairnya ya. Oke, kita lihat tidak ada error ya atau alarm ya di display. Kalau gitu kita simpan param right ya. Oke, sudah tersimpan. Kemudian ini throttle ya. Ini untuk buka parkir. Oke, parkir udah terbuka. Ini speed, kita pakai speed low dulu ya. Oke, kita perhatikan untuk dinamo. Oke ya, ternyata udah jalan normal ya teman-teman. Ini belum bisa saya tes kenceng-kenceng ya, karena saya menggunakan power supply, bukan pakai baterai ya. Yang penting ini udah normal. Setelah ini normal, berarti nanti pakai baterai pun akan normal ya. Oke ya teman-teman. Jadi settingan juga sini udah normal semua, tidak ada yang foul ya, atau tidak ada yang alarm di sini nyala centang gitu ya. Oke, nah ini P satunya karena berhubung menggunakan 48 volt maka saya pakai 48 volt juga. Jadi nanti biar user yang menyesuaikan lagi ya untuk settingannya. Karena ini saya hanya pengetesan, jadi menyesuaikan dengan BLDC yang dipakai ya. Oke, port setting juga tidak ada yang dirubah-rubah ya, masih bawaan dari controllernya. Oke, saya close dulu untuk aplikasinya ya. Nah, dan saya sekarang mungkin ini akan saya rapikan dulu ya. Untuk controllernya ini belum dikasih pasta ya, untuk pelepas panas harus dikasih pasta dulu ya, baru nanti saya pasang lagi kopernya ya. Oke teman-teman, sementara ini dulu ya. Nanti saya akan pasang, setelah itu baru tes pakai baterai ya. Oke teman-teman, jadi ini ya, M50 nya sudah terpasang casing kembali ya. Nah ini sekarang kita akan coba tes ya. Ini baterai sudah terhubung ya menggunakan 48 volt. Ini baterainya udah lemah, jadi mungkin putarannya atau speednya nanti akan sedikit turun ya. Ini belum dicas, tinggal 47 volt ya, harusnya fullnya tuh 52 ya, 53. Oke, ini tombol untuk parkir ya. Oke, kemudian ini speed 1, ini speed 2, ini speed 3. Kita coba tes speed 1 dulu ya. Oke, speed 1 ini 499 500 rpm. Kita tes speed 2 ya, 650 ya, 700 ya. Sekarang speed 3 ya, 750. Ini harusnya lebih kencang lagi ya, karena ini baterainya sudah drop ya, udah harus dicas ya, tinggal 47 volt ya. Wis. Oke, nah ini ya. Ya, nah sekarang tinggal 700 rpm ya. Oke ya, jadi ini udah selesai perbaikannya, tinggal kirim ke pemilik ya.
Oke teman-teman, demikian dulu untuk video kali ini ya. Mungkin selanjutnya masih ada banyak tuh yang harus servis. M100 ada 2 lagi, ada 3 lagi ya. M50 itu ada 1 di bawah dinamo, dan itu M50 versi 4 ya. Yang terbaru baru dipakai sehari, katanya udah over current, rusak ya. Nah ini untuk yang potol M100 Siakosis ya, CAN bus sudah selesai saya perbaiki dan tinggal kirim ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan.